Ya, di sini gue mau jelasin tentang Manchester City yang tidak terhentikan ya. Ya udah, check it out. City memiliki kedalaman skuad yang luar biasa, yang mengantarkan City ke peringkat 1 saat ini dan dengan jarak poin yang sangat jauh, di atas 10 poin bahkan. Dikarenakan jadwal yang padat, justru kedalaman skuad ini sangat penting untuk tim-tim yang bersaing, dan pemain inti dibandingkan dengan pemain cadangan itu kualitasnya menurut gua setara. Dan apabila Manchester City ini dibuatkan tim B, menurut gua juga bisa bersaing dengan tim-tim IPL lainnya. Dan terutama ya, yang kalau gua garis bawah ini adalah para pemain bisa bermain di beberapa posisi, seperti Foden yang bisa bermain sebagai ujung tombak, menjadi sayap, menjadi pemain tengah, dan Joao Cancelo yang bisa menjadi bek kanan, bek kiri. Dan pemain-pemain ini justru sangat dibutuhkan untuk jadwal-jadwal yang sangat padat ya, karena butuh rotasi juga kan, dan memberikan menit-menit bermain kepada yang lain, sehingga tidak ada kecemburuan sosial karena tidak dimainkan. Gue melihat ada faktor utama kenapa City bisa sekuat ini, yaitu di lini pertahanannya, yaitu ada Ruben Dias. Itu menurut gue pembelian yang sangat luar biasa dari manajemen City, dan John Stones yang sudah kembali ke top performnya waktu di Everton dan di Manchester City awal-awal. Dan Gundogan ini pemain yang luar biasa ya, dan akhirnya dia bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya di musim ini. Dan gue mempertanyakan kenapa musim-musim sebelumnya dia itu menghilang. Apakah karena cedera, apakah menit bermain yang kurang, gue juga kurang tahu. Ya sebenarnya Gundogan pas di Dortmund itu sudah menjadi pemain yang berkualitas di bawah klub. Ya ini masalah ini ya, preferensi pelatih. Apakah Gundogan ini jarang dimainkan, jadi menurun di tahun-tahun sebelumnya. Lalu ada Joao Cancelo. Joao Cancelo ini pemain yang hebat menurut gua. Dia bisa bermain di bek kanan dan di bek kiri dengan kualitas umpan yang luar biasa. Dia memiliki visi untuk mengumpan ke tiang jauh, sehingga pemain-pemain lawan tidak melihat, karena dia mengumpan ke titik buta para pemain lawan. Ditambah passing 1-2 yang sangat baik dan bisa keluar dari pressing dengan sangat mudah. Justru gue melihat City ini kemampuannya bisa bermain di ruang sempit. Jika di pressing atau di bagian sayap lapangan, dia bisa keluar dengan mudahnya, sehingga saat keluar terjadi banyak ruang di tengah dan di belakang. Dan faktor utama kenapa City ini berjaya, karena dia bermain dengan false nine. False nine ini itu tidak bermain dengan striker ya. Biasanya Gabjes itu baru dimainin di babak kedua. Biasanya 3 depan itu Foden, Mahrez, Sterling, Bernardo Silva, dan itulah pokoknya tinggal di otak-atik. Karena Gabjes ini tidak memenuhi ekspektasi para jurnalis atau pelatih atau Pep ya. Dan semua pemain ini mampu mencetak gol dan assist. Mereka memiliki visi yang dibutuhkan untuk tim, sehingga bermain 1-2-nya sangat smooth dan bisa mencetak gol yang cukup banyak jika on fire di satu match. Back yang maju juga memiliki kemampuan untuk mencetak gol yang sangat tinggi dengan heading-headingnya. Dan apabila backnya itu maju, striker dengan rumusnya dia bisa mundur ke belakang sebagai playmaker juga. Menurut gua kemungkinan City ini bisa menjuarai UCL tahun ini ya, karena kedalaman squadnya luar biasa, dan ditambah dengan pesaing-pesaing di Eropa sedang menurun seperti Bayern, Real Madrid, Barcelona, Juventus. Gua kira inilah peluang terbesar dari City untuk menjuarai UCL. Bahkan semua gelar menurut gue bisa disapu bersih kalau bermainnya tidak ada yang mengacau lah. Kalau bermain konsisten seperti ini terus, City bisa meraih semua gelar. Tapi biasanya City ini diuji di UCL, karena di UCL mungkin
nggak ada mental atau apapun ya, karena tidak ada rekam jejak dia di UCL, maka kadang-kadang ada aja satu atau dua pemain yang mengacau satu tim. Misalnya kayak tahun lalu ada Sterling, 2 tahun sebelumnya ada Stones, terus 3 tahun sebelumnya ada back yang blunder. Itulah maksudnya itu kan balik lagi ke mental satu atau dua orang yang tidak baik bisa menghancurkan tim secara keseluruhan. Jadi kalau City ingin menjuarai UCL harus dibangun mentalnya. Dan bagaimana cara membangun mental? Itu dengan membeli pemain yang memiliki mental juara. Dan menurut gua Ruben Dias adalah orang yang tepat untuk membawa mental juara ini ke City, lalu mendatangkan UCL kepada City. Dan sekian dari gua, terima kasih.